Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Bismillahi ala qalbi hatta yurwa. Bismillahi ala rukabi hatta taqwa. Bismillahi ala ardi hatta tuqwa. Bismillahi ala jasadi hatta fi ta'atillahi yaqwa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tihyakil abdiyah wa mitahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alihil abhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdali amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan pembina, pengawas, dan ketua Yayasan Miftahul Jannah Bapak Kiai Haji Uwais Korni SSMPD, tentu beserta seluruh jajaran pengurus lainnya. Yang saya hormati Ketua Senat STID di besan saya, Pak Dr. Kiai Haji Izzuddin Ahmad MA, Izzuddin Mustafa MA, beserta seluruh anggota Senat. Yang juga saya hormati Ketua STID Pak Dr. Kiai Haji Mahdus As'ad MA, beserta sivitas akademika STID Al-Ihsan, termasuk ibu bapak, para dosen, para tenaga teknik, dan para masyayikh, para asatid wal asatidah. Mobil khusus ini ada teman sekelas saya, Pak Kiai Haji Maulana Ibrahim. Beliau dulu setahu saya mahasiswa yang pintar, istimewa. Cuma beliau memang belajarnya untuk pintar. Kalau saya dulu belajarnya untuk ngurus orang-orang pintar. Alhamdulillah saya bisa ketemu. Dulu saya pernah ketemu yang paling dekat Ibu Yunus masalah. Kemudian dulu lama sekali saya ketemu beliau jadi berceramah, saya jadi pendengarnya, dan luar biasa memang pesan-pesannya. Jadi memang kalau orang pintar dimanapun kita pintar. Kita doakan mudah-mudahan beliau banyak umur, bisa masuk Al-Ihsan ini, pesantren ini, Miftahul Jannah ini dengan baik, sehingga cita-cita orang tua kita, Buya Muhammad beserta Ibunda, bisa tercapai. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menjaga ini warisan yang ditinggalkan oleh beliau, terus kita kibarkan dalam rangka dakwah Islam, sekaligus juga mendidik umat agar bisa mendapatkan jalan yang tentu saja baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan kalau sampai lembaga ini harus bubar, maka yang ada semua ini bertanggung jawab bersama. Dan kalau saya sudah gugur karena sudah meninggal. Dan saya jamin Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak ini yang bekerja di lembaga swasta termasuk STID itu pasti nanti akan mendapatkan pahala
pimpinan PTKIS perguruan tinggi keagamaan Islam swasta pasti orang-orang yang masuk ke surganya lebih dulu. Kenapa? Karena ngurus sekolah swasta itu jauh lebih berat ketimbang kayak saya ngurus perguruan tinggi negeri, itu relatif gampang. Kalau swasta beratnya luar biasa. Tapi kalau buat saya, karena kebetulan satu rektor juga koordinator perguruan tinggi swasta, jadi pasti lebih dulu juga masuknya. Yang saya hormati tentu para tamu undangan, mohon izin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, wabil khusus yang saya banggakan para wisudawan wisudawati beserta orang tua dan wali yang hari ini tentu hari bahagia karena sekian lama studi di Al-Ihsan, BSDN Al-Ihsan hari ini sampai kepada puncaknya bahwa ibu bapak dinyatakan lulus sebagai sarjana dari masing-masing prodinya, dan tadi sudah dinyatakan di SK Ketua STIT saudara menyandang gelar sebagai sarjana pendidikan baik itu MPI maupun PGRI. Dan saya jamin ibu bapak sekalian perlu bersyukur karena memiliki putra putri yang studi di sebuah perguruan tinggi yang ada atau berbasis pondok pesantren. Jadi saya jamin mereka bukan cuma sarjana, tetapi adalah sarjana yang soleh dan solihah, memiliki hak. Ini salah satu kelebihan perguruan tinggi yang berada di pondok pesantren, dan saya termasuk koordinator yang sangat gembira kalau ada pondok pesantren mendirikan perguruan tinggi, termasuk sekolah tinggi. Cuma dengan catatan jangan begini, sekolah tingginya maju, pesantrennya bubar. Justru saya pengen kawin antara pesantren dengan perguruan tinggi sekolah tinggi. Kita ingin santri menjadi sarjana, tapi sarjana juga apa? Santri yang kemampuannya itu mumpuni, sehingga tantangan apa yang diceritakan oleh Ketua STIT nanti bisa terselesaikan. Kalau sarjananya tadi itu sarjana santri dan santri yang sarjana, sehingga persoalan umat yang selama ini bisa kita apa? Selesaikan. Ini PGRI tentu harus jadi guru di madrasah ibtidaiyah yang betul-betul bisa memuaskan murid-muridnya. Kalau saya sering bilang sama teman-teman, ukuran guru itu bagus dan tidak, lihat saja kalau masuk kelas. Kalau masuk kelas disambut dengan kalimat alhamdulillah, pertanda guru bagus. Tapi kalau kita begitu buka pintu disambut dengan kalimat istighfar, astagfirullah, Ustadz ini aja. Nah, itu gambaran Ustadz itu harus kembali ke ruang apa? Guru kemudian kaca, kira-kira apa persoalannya? Atau ada yang lebih lagi, begitu dia buka pintu langsung disambut oleh murid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mudah sekali mengukur guru itu. Bagus dan tidaknya lihat bagaimana respon ketika kita masuk ke kelas. Kalau anak pura-pura nggak lihat kita, itu harus introspeksi, harus melakukan evaluasi diri. Tapi kalau kita datang ceria mereka, itu gambaran kehadiran kita disukai. Saya ingat sekali dulu ketika kuliah, kalau jadwal yang akan masuknya Al-Maqturrah, Pak Kiai Haji XZ Mutakin, kita semangat luar biasa. Bahkan kita duduk cari tempat paling depan. Kebalikan kalau mau ujian. Di pengalaman semua. Tapi kalau beliau tidak hadir, kita apa? Kecewa. Nah, harus begitu. Jadi lulusan PGRI harus mampu menjadi guru yang seperti itu. Bagaimana caranya? Tentu saudara-saudara sekalian tidak cukup dengan ilmu yang didapat. Sekalipun sudah sarjana, terus banyak belajar. Mulai kita ajarkan kepada murid-murid kita itu
bukan cuma sekedar doktrin, tapi mampu dihubungkan dengan berbagai macam persoalan. Saya termasuk yang sangat yakin kalau ajaran Islam diajarkan kepada umat itu secara terbuka wawasannya, saja menjadi solusi segala macam masalah. Misalnya sekarang orang ribut umat Islam itu miskin. Memang faktanya sebelum Covid yang saya tahu itu umat Islam bukan 87%, 13% non-Muslim. Tapi kalau bicara kue ekonomi itu 58% konglomerat. Kita bisa bayangkan kalau konglomerat pasti bukan ketua STT, pasti mereka lah. Ya. Kemudian sekitar 24% itu adalah BUMN. Kemudian 10% sektor formal dan 8% sektor informal. Nah, umat Islam ada di dua terakhir, 3 dan 4, formal dan informal. BUMN kerjasama pasti ke atas, bukan ke bawah. Jadi di atas kita tahu siapa mereka. Nah, ini kan persoalan fakta yang ada. Mana kita sama mereka tidak? Yang harus kita pikirkan, kenapa kita yang mayoritas hanya bisa menguasai sekitar 25-30% di beberapa sektor ekonomi, sementara mereka yang 13%, 70%. Kenapa? Saya melihat salah satunya karena kita umat Islam dalam menyampaikan ajaran agama itu lebih fokus kepada urusan akhirat, lebih apa yang urusan dunia. Mana contohnya? Salah satu potensi umat Islam untuk keluar dari persoalan kemiskinan adalah umat Islam punya production power, punya kekuatan memanfaatkan produksi. Kita bisa memproduksi dan ini bisa kita manfaatkan sebenarnya karena umat kita banyak, sehingga produk kita harusnya kita arahkan dibeli oleh apa? Umat kita. Tapi ini kan kita lakukan. Kenapa? Karena urusan kita kalau bicara agama pasti urusannya akhirat atau orang mati. Sebagai contoh, kalau saya tanya sama ibu bapak yang ada di sini, apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Pasti kita menjawab fardu kifayah itu kewajiban yang jika ada orang lain mengerjakan maka yang lain apa? Gugur. Tapi kalau semuanya tidak mengerjakan maka semuanya apa? Dosa. Kan gitu. Pertanyaan saya selanjutnya, apa contoh fardu kifayah? Ngurus apa? Jenazah. Artinya kalau kita ngasih contoh tentang fardu kifayah adalah soal ngurus orang meninggal. Tidak pernah kita kasih contoh soal ngurus orang hidup. Akibatnya ya kita terjebak oleh strategi orientalis, strategi barat. Jadi lebih fokus urusan ngurus orang meninggal, apa yang terhadap ngurus orang yang akibatnya ekonomi kita tertinggal. Kan sebenarnya menurut saya masuk kategori fardu kifayah kalau kita cerita begini. Kita umat Islam yang orang hidup ini masih ada kewajiban untuk melaksanakan apa? Sholat misalnya. Sholat wajib. Nah, kalau sholat ini kita tidak tutupi aurat kita, maka besar kemungkinan sholat kita tidak apa? Tidak sah. Pertanyaannya, kalau kita butuh untuk tutup aurat, berarti kita butuh apa? Kain untuk penutup. Nah, kalau kita butuh kain, berarti kita butuh punya pabrik apa? Apa? Kain. Nah, kalau kita butuh punya pabrik kain, dalam rangka mengurus ibadah kita bisa sempurna, berarti di mata saya bikin pabrik kain adalah fardu apa? Kalau semua kita nggak ada yang punya pabrik kain seperti sekarang, ya seperti inilah jangan-jangan yang menyebabkan doa kita kurang makbul, kurang diterima karena pakaian yang kita gunakan ada
bahan-bahan itu dari apa? Yang kira-kira tidak ada unsur yang akan mengganggu terhadap kesucian apa? Kain yang kita gunakan. Kalau orang lain kan hanya mikir yang penting enak dipakai, enak dilihat. Soal terbuat dari apa, tentu mereka nggak mau tahu. Bahkan kalau berikutnya dengan biaya murah bisa dijual mahal kan gitu. Karena bagus ininya tampilan. Tapi kalau kita tentu akan kita pilih, jangan sampai kecampuran hal-hal yang membuat apa? Pakaian kita tercampur dengan zat yang tadi mengganggu untuk kesucian pakaian. Jadi di mata saya bikin pabrik kain hukumnya baru apa? Dibayar. Kalau semua tidak, maka semua kita berdosa. Nah, saya kepengen nanti ini adik-adik ketika ngajar mulai menyampaikan materi-materi itu kasih contoh-contoh ada yang terkait urusan apa? Ukhrawiyah di kematian, ada juga urusan apa? Dunia. Supaya apa? Umat Islam di dunia hasanah, wa fil akhirati apa? Hasanah, wa qina adzaban. Ini saya kira tugas kita semua, sehingga nanti kehadiran saudara-saudara di masyarakat itu betul-betul terbukti dan terlihat keberadaan. Sama manajemen pendidikan juga keluarga. Kenapa demikian saudara-saudara sekalian? Karena intinya kita hidup tanpa pakai ilmu, tanpa pakai teori. Kata Ibnu Rustam dalam kitab Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun taqbal. Siapa saja melakukan aktivitas nggak pakai teori, mardud taqbal, tidak terima, dia sudah sukses. Apa saja? Cuma kita kan biasanya digunakan untuk akhirat tadi. Salat namun pakai ilmu mau ditampi siapa Gusti. Saum namun pakai ilmu mau ditampi Gusti. Oh, haji namun asup ke KPIH mual mabrur dah. Ya benar memang. Tapi ini kan memang belajar manasik di haji kan gitu. Jadi wajar. Tapi sebenarnya urusan dunia juga kalau pakai teori mandut dan lupa. Dan kan nggak pakai teori bisa bangkrut dulu. Habis modal tapi nggak ada kemajuan kan gitu. Sama semuanya pakai apa? Pakai teori. Mahasiswa mau sama mahasiswi nggak pakai teori bisa sholat terus. Aduh pakai apa? Pakai teori. Teorinya gimana Pak? Jangan jauh-jauh lah pakai teorinya surat Al-Fatihah. Berapa kali Pak baca dengan itu? Bukan soal berapa kali bacanya. Di Al-Fatihah itu kan ada ayat yang bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau aku menyembah dan kepada engkau aku apa? Minta pertolongan. Nah, ini Allah saja harus kita apa? Sembah dulu baru kita apa? Minta. Berarti kalau mau sama mahasiswi jangan langsung minta, tapi observasi dulu persoalan si mahasiswi begitu. Supaya kita tahu, jadi kita belajar masalah tentang mahasiswa sedang menghadapi persoalan apa tuh si mahasiswa. Begitu dibaca ketahuan ternyata dia sedang dapat tugas bikin makalah dari ketua STM. Begitu tahu, maka mulai dekati bawa laptop, kasih pinjam. Karena setahu kita hasil pengamatan dia nggak punya laptop, kasih pinjam laptop. Sudah dikasih pinjam laptop, masih juga belum bergerak. Cari tahu lagi, oh ternyata nggak punya bukunya. Bawain lagi kasih pinjam apa? Buku. Sudah dikasih buku juga masih belum bergerak. Oh rupanya dia nggak punya keterampilan. Dampingi, buatkan outline-nya. Kira-kira begitu. Pokoknya terus berikan bantuan, ya. Jangan pernah membuat statement keinginan. Jangan ada permintaan sebelum maksimal memberikan bantuan. Nah, kalau sudah banyak, baru mulai WA bahwa saya ingin menjadi pendamping. Pasti si perempuan si mahasiswa itu bingung. Diterima ke Bogor. Bapak ini yang maghrib. Tidak diterima, sudah banyak pemberiannya kan itu. Akhirnya dia bimbang. Ketika bimbang, dia akan terus berikan apa bantuan-bantuan sampai nanti fisik
fisiknya tidak bagus, akhirnya jatuh sakit. Dan kalau jatuh sakit, segera bawa ke dokter. Saya jamin pulang dari dokter, mahasiswi itu sudah memberikan pernyataan. Kata si mahasiswa, berat badannya. Dok, kan kata kita tadi juga kita dari kaki itu rasa memahami. Kalau ingin sampai ke puncak harus mendaki. Jadi memang harus pakai perjuangan, harus pakai apa? Modal. Jadi hanya pecundang yang ingin mendapatkan tanpa apa? Perjuangan. Ya, tuh al-insan itu. Jadi manusia itu menjadi hamba terhadap kebaikan. Susah kalau banyak kebaikan kan begitu. Jadi maksud saya apapun harus kita arahkan sekarang. Orientasi ukhrawiyah, duniawi juga apa? Iya, supaya apa? Kita juga bisa ajak di dunia gagah perkasa, di akhirat juga masuk surga. Jangan di dunia jadi muafak gitu ya. Di akhirat kasih satu kan? Betul Ustaz. Ini harus orientasi Islam umat Islam tadi dan harus muncul dari apa? Al-Ihsan sebagai perguruan tinggi yang berbasis pondok pesantren. Sebab tidak mungkin mengolah ini kalau tidak basis pesantren. Jadi kalau bahasa saya, perguruan tinggi wawasan pesantren adalah apa? Modalnya ini apa? Ilmu-ilmunya materi, konten. Ini mungkin bisa begitu. Gak ada yang cerita gak bisa selama apa itu. Saya saja jujur ini ketika kuliah dulu, cuma gak banyak saya ceritakan. Kalau sekarang saya ceritakan menjadi pengalaman. Saya jujur ketika kuliah dulu tidak pede. Kenapa? Setelah tahu teori dalam antropologi sosial, orang itu kalau namanya satu kata, gambaran terlahir dari kelas bawah. Coba lihat, nama saya kan cuma mana. Bahkan kalau diceritakan antara kita dengan nama, banyak kita. Awalnya gak pede saya. Waduh, saya masuk kategori apa? Kelas bawah. Kalau sudah tua kayak Kiai apa Maulana Ibrahim itu udah kelas menengah. Apalagi kalau sudah tiga, saya pakai tiga kata. Nah, ada di sini tiga kata itu yang namanya tiga kata. Ya kalau di ini Susilo Bambang Yudhoyono itu udah kelas. Pasti orang tuanya sarjana. Tapi kalau cuma satu kata, gambaran itu bapaknya lulus SD. SD kalau sekarang. Kurang baik saya. Tapi baca lagi ketemu ada lagi teori utilisasi. Utilisasi itu bagaimana kelemahan menjadi kelebihan. Akhirnya saya cari tahu. Ketemu apa saya bahwa ternyata satu kata, dua kata, tiga kata tetap akan jadi orang hebat selama dia punya prinsip itu. Faktanya betul memang tiga kata Susilo Bambang Yudhoyono jadi presiden. Dua kata Abdurrahman Wahid Joko Widodo jadi presiden. Loh, saya satu kata. Dan juga ada siapa? Soekarno dan Soeharto. Soekarno proklamator, Soeharto 32 tahun. Oh, saya masuk kategori. Maksud saya ini kalau pakai teori semuanya Pak selesai. Saya ketika kuliah dulu tidak punya mesin tik. Ya dulu belum ada laptop. Punya mesin tik itu besar mesinnya, tapi kecil hurufnya. Kan ada zaman dulu itu. Jadi orang lain nggak pakai, kita beli. Sementara sudah mulai mesin tik itu yang hurufnya itu segi 4. Apa berbentuk 4 gitu. Apa yang tinggal ini bulat, tapi apa namanya itu